Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama terima kasih, puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya pada sore hari ini sehingga perkuliahan kita bisa berjalan sebagaimana mestinya, dan juga kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kepada zaman yang lebih gemilang pada saat ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Monica Fitri, saya 3191150. Kemudian ada rekan saya Megazen Salama 3191167. Di sini kami akan membahas mengenai ontologi sebagai landasan pengembangan ilmu. J? Halo, JJ? Udah bisa? Ya. Oke, kamu nggak apa-apa pertama. Yang pertama mungkin akan dibacakan oleh Megazen Salama. Silakan. Pengertian dengar nggak? Halo. Berapa kedengaran? Kecil dah, Jen. Kedengaran? Ya. Pengertian ontologi. Ontologi berasal dari perkataan Yunani yaitu ontos, atau yang saya sebut beng dan log. Jadi ontologi adalah the theory of being equivalent atau terkait dengan tentang keberadaan sebagai keberadaan atau ilmu tentang yang ada. Ontologi diartikan sebagai suatu cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian mengenai eksistensi itu sendiri. Ontologi mengkaji sesuatu yang ada sepanjang sesuatu itu ada. Menurut William G., ontologi adalah bagian dari filsafat. Filsafat dasar yang mengungkap makna dari sebuah eksistensi yang pembahasannya meliputi persoalan-persoalan berikut. Yang pertama, apakah artinya ada hal yang ada? Yang kedua, apakah golongan-golongan dari hal yang ada? Yang ketiga, apakah sifat dasar permintaan dan hal ada? Yang keempatnya, apakah cara-cara yang berbeda dalam entitas dari kategori-kategori logis yang berlainan, misalnya objek-objek fisik, pengertian universal, abstraksi, dan bilangan, dapat dikatakan apa? Ontologi adalah bidang filsafat yang paling besar. Metafisika membicarakan segala sesuatu yang dianggap mempersoalkan hakikat. Hakikat ini tidak dapat dijangkau oleh panca indera karena tak terbentuk berupa waktu dan bertempat. Dengan mempelajari hakikat, kita dapat memperoleh pengetahuan dan dapat menjawab pertanyaan tentang apa hakikat ilmu itu. Objek ilmu pengetahuan itu ada 2, ada objek material, yaitu objek yang seluruh lapangan atau bahan yang dijadikan objek penyelidikan seperti itu. Yang kedua ada objek formal, yaitu objek penentuan titik pandang terhadap objek materi.
aliran ontologi. Gimana Mbak Mani? Boleh baca satu nggak apa-apa. Aliran ontologi itu ada 3, ada monoisme, dualisme, dan pluralisme. Monoisme adalah aliran berpendapat bahwasan segala hakikat berasal dari satu kenyataan saja. Aliran ini tidak mempercayai adanya suatu kenyataan yang melebihi satu. Yang dualismenya merupakan suatu aliran yang berpendapat untuk menetapkan dua aliran itu. Sedangkan pluralisme yang memiliki arti banyak sehingga dapat diartikan bahwa bermacam-macam bentuk kenyataan dan kenyataan yang disusun oleh unsur-unsur lebih dari satu. Selanjutnya akan dibacakan dengan Oke. Berangkat dari 3 hal aliran tadi, yaitu monoisme, dan di monoisme tadi itu ada turunannya ya, materialisme dan juga idealisme. Kemudian setelah itu kan tadi ada dualisme dan juga pluralisme yang sudah disebutkan oleh JJ. Yang keempat adalah aliran nihilisme. Ialah aliran yang menyatakan bahwa dunia itu terbuka, kebebasan gitu, dan segala kreativitas manusia. Jadi manusia itu mempunyai free will, bisa disebutnya, karena beranggapan bahwa Tuhan sendiri itu sudah mati, jadi manusia bebas dalam melakukan segala hal aktivitasnya. Kemudian yang terakhir adalah aliran agnostisisme. Aliran ini berpaham yang terletak pada teisisme atau ateisme, di mana mereka itu tidak punya Tuhan, dan mereka menganggap bahwa manusia tidak mampu mengetahui akan adanya Tuhan gitu. Mereka berpendapat bahwa manusia tidak dapat mengetahui hakikat suatu benda. Kemudian ada hubungan ontologi dengan agama. Ontologi berdasarkan dari kajian keislaman. Bagi Al-Ghazali, untuk lebih jelasnya bisa dibuka makalahnya ya teman-teman. Keberadaan Al-Quran itu adalah sebagai wahyu yang tertulis. Jadi sumber pengetahuan menjadi pembeda antara keislaman dan juga kajian lainnya. Nah, dalam dunia ini ilmu itu terbagi atas dua kategori. Yang pertama ada ilmu yang intelektual, kemudian ada ilmu yang keislaman. Seperti kalau yang intelektual itu kan universal gitu, yang filsafat, terus kedokteran, matematika, fisika, seni, teknik, dan lain-lainnya. Kemudian kalau keislaman itu terbagi antara ilmu kalam, fikih, dan usul fiqh gitu. Kemudian ilmu hadis, tafsir, dan lain sebagainya. Dari pembahasan ini, ontologi kajian keislaman itu adalah realitas teks Al-Qur'annya, yaitu pengetahuan yang benar-benar real atau nyata yang diperoleh dari teks Al-Qur'an. Hal ini karena esensi dari Islam itu adalah ajaran Al-Qur'an. Jadi suatu kajian dapat dinyatakan Islami jika dilakukan dari perspektif Al-Qur'an gitu. Kita kembali kepada Al-Qur'an lagi. Terus berbeda halnya dengan kajian intelektual yang ontologinya adalah realitas fisik dan metafisik dalam artian kosmologis. Kemudian eksistensi dari ajaran Islam ini secara partikular itu mengetahui dengan beberapa pendekatan. Dan adapun esensi dari ajaran Islam diketahui secara generalis, yaitu ayat-ayatnya ya kan bisa membantu dalam kehidupan kita gitu kan. Kemudian sebagai pedoman juga. Terus dengan kata lain, secara ontologis teks Al-Quran ini memiliki dua realitas. Pertama, realitas fisik yang menjadi asumsi dasar kajian keislaman bagi ilmu-ilmu. Kemudian dalam yang kedua itu adalah realitas metafisik yang menjadi asumsi dasar bagi ilmu-ilmu yang lain gitu. Nah, dari kesadaran ontologi ini, kita juga dapat mengambil kesimpulan bahwa baik realistis secara fisis
maupun secara metafisis, alasan itu tidak gegabah memasukkan kajian intelektual murni ke dalam kajian Islam. Namun dalam konteks pengembangan kajian keislaman, dengan memasukkan metode keilmuan sosial, diskusi ini masih perlu dilanjutkan dengan mengkritisi landasan ontologis kajian keislaman. Jadi ilmu-ilmu murni itu bisa dijadikan penunjang dan juga memperlancar landasan kajian dari ilmu-ilmu yang Islam tadi itu. Terus yang kedua adalah landasan ontologis kajian keislaman. Dari landasan ontologis ini kita juga bisa mengartikannya bahwa asumsi dasar bahwa teks Al-Quran bersifat itu fisis. Asumsi ini bisa dibenarkan baik dengan melihat Al-Quran sendiri sebagai lafaz kata atau ucapan maupun sebagai tulisan atau kitabah. Menurut Al-Ghazali, sebagai objek fisis menduduki urutan ketiga dalam hierarki mawjudat, yaitu setelah ada secara empirik sensual, ada secara metafisik. Adapun tulisan berada pada urutan keempat dalam arti wujud terendah dalam hierarki mawjudat, sebab tulisan menunjuk pada lafaz, lafaz menunjukkan pada makna dalam jiwa, dan makna itu semisal dalam objek empirik sensualnya. Agak ini ya, kawan-kawan, bahasanya. Jadi menurut dari kata-kata tersebut, kita juga dapat menyimpulkan bahwa teks Al-Quran itu ya bersifat fisis tadi, sekaligus memiliki realitasnya sebagai paradigma kajian keislaman, dapat diperluas menjadi paradigma teologik, kemudian linguistik, filosofik, dan ini merupakan kesempatan berkembangnya bagi ilmu-ilmu baru dalam kajian keislaman gitu. Misalnya seperti yang ditawarkan Ibnu Ashur agar dijadikan ilmu mandiri yang lepas dari usul asal fiqh, dari usul fiqh itu. Kemudian karena objek materialnya ini adalah ontologis dan tidak ada halangannya, maka sebagai teksnya itu ya istiqro maknawi, dan sebagai metodenya itu ya landasan epistemologis. Seperti itu kawan-kawan. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa ontologis itu adalah ilmu tentang keberadaan atau ada gitu, yang membahas tentang ada, dari yang kalau misalkan yang kita ketahui bahwa seseorang itu mempunyai hukum, di sini jangan ditafsirkan sebagai moral juga, karena ini adalah kalau sesuatu yang udah pernah kita rasakan gitu loh intinya, kalau ada itu. Seperti itu kawan-kawan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang yang salah atau keliru, itu datangnya pasti dari kami ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya? Bahasa ilmiahnya banyak banget. Luar biasa. Mungkin teman-teman ada yang mau disampaikan, didiskusikan. Silakan. Mau bertanya boleh? Boleh, Silakan Kak Sitra Ayu. Di sini di makalah ada landasan ontologis. Di situ tulisannya, dan tidak ada halangan menjadi induksi atas teks istiqro maknawi sebagai metodenya, landasan epistemologis. Itu saya belum paham. Mungkin bisa dijelaskan dengan bahasa kita. Makasih. Oke, siap Kak Ayu. Hai kawan-kawan. Ada yang ingin bertanya atau ingin membantu menjawab? Jadi emang bahasanya banyak ilmiahnya ya, Nika? Ya, saya baca dari buku antum juga luar biasa.
Iya, Sama banyak yang begitu. awalnya aja yang nggak paham. Saya, astagfirullah. Makanya agak-agak takut. Barangkali teman-teman ada yang ingin membantu, Bang Ilyas, gimana? Yang Kalau ini sih, istiqro itu apa ya, Mak? Maksudnya dalam bahasa itu? yang mana sih pertanyaannya? Ini, Bang. Jadi, Halo. ya, Tes. Halo. dan tidak ada. Jelas, Bang Ilyas. Jelas. Ya. Pertanyaannya tadi apa sih, lupa nih? Itu, Saya Bang. sampaikan lagi sama Siti Rahayu. Iya. Jadi di sini di makalah itu ada penjelasan tentang landasan ontologis dan tidak ada halangan menjadi induksi atas teks istiqro maknawi sebagai metodenya atau landasan epistemologis. Nah, begitu mungkin boleh dijelaskan secara bahasa kita gitu mah maksudnya Bang Ilyas. Makasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi pertanyaannya sebenarnya sih untuk memahami landasan ontologis ini kita mengacu yang tadi sudah disebutkan tentang teks gitu, teks Al-Quran. Jadi contohnya landasan pengertian dari landasan ontologi kan tadi itu saya baca dulu. Itu analisis terhadap suatu objek material dari ilmu pengetahuan tertentu. Jadi kita lihat bahwa dalam kalimat Al-Quran yaitu surah Al-A'la yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kalimat Iqra ini kita harus memahami bahwa teks Al-Quran itu tidak bisa ditafsirkan dengan semakna. Jadi contohnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ayat satu dengan ayat lainnya itu ditafsirkan atau dimaknakan itu tidak boleh, sama artinya tidak boleh ada induksi. Jadi adanya perlawanan, harus searah itu maksudnya. Contohnya tentang surat Al-Ikhlas. Qul wallahu ahad, Allahus samad. Di Qul katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu satu. Jadi tidak ada makna yang bertentangan gitu. Maksudnya dalam ontologi ini untuk memahami suatu agama atau penerapan dari landasan ontologi ini tidak boleh ada induksi. Jadi induksi itu artinya berlawanan. Untuk memahami suatu teks ayat itu pemahamannya itu harus sesuai, sejalan gitu. Contohnya yang tadi kul huwallahu ahad. Dalam makna kul huwallahu ahad ini akan ada makna yang namanya kul katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu satu. Nah, sedangkan dalam konteks penafsiran ayat oleh para ulama gitu kan, makna siapa sih gitu kan dalam bahasa filsafatnya siapa sih gitu. Tuhan itu siapa gitu. Bukan Tuhan itu siapa yang dimaksud, itu maksudnya teks yang ada di dalam landasan ontologi ini. Jadi teksnya itu tidak boleh berlawanan gitu. Maksudnya artinya itu untuk menjawab
satu persoalan itu, gitu kan, satu pertanyaan itu harus tidak boleh saling berlawanan, jadi harus searah gitu. Jadi satu menjawab, satu lain lagi memberikan pertanyaan, satu lagi menjawab, satu lagi memberikan pertanyaan. Jadi maksudnya seperti itu, enggak yang namanya satu lagi terima, satu lagi menolak, tidak gitu. Jadi sejalan maknanya. Artinya teks yang di sini ini sejalan maknanya. Kalau untuk memahami dasar ontologi ini, nanti di dalam tafsir Al-Bayan, jadi nanti kita penerapannya ini di dalam tafsir Al-Bayan itu akan ada bahwa ilmu ini akan bermanfaat gitu, akan bermanfaat bagi kita untuk menafsirkan suatu ayat gitu. Atau dalam ini tafsir Al-Bayan, jadi penjelasan untuk menganalisa suatu teks itu tidak boleh bertentangan dengan teks yang sebelumnya gitu, atau dengan tidak boleh bertentangan dengan teks yang atau ayat yang sebelumnya. Jadi harus jalan gitu. Oh, boleh contohnya Al-Kafirun, contohnya Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, katakan. Di dalam surat Al-Kafirun kan ada yang namanya penjelasan tentang tata cara beragama gitu kan, agama orang kafir sama agama orang Islam gitu. Maksudnya pemaknaannya itu harus sejalan, tidak boleh yang namanya orang kafir ya sama gitu, maksudnya sama ibadahnya dengan, tidak boleh gitu, tidak boleh, harus sejalan gitu. Maksudnya sejalan itu pemaknaannya itu sejalan, tidak boleh adanya pertentangan gitu, induksi namanya. Itu saja. Jadi kalau terima untuk kasih. ya, untuk terima kasih, Bang memahami Ilyas. landasan ini emang agak susah gitu pemahamannya, tapi kalau untuk memahaminya suatu dalam suatu konteks ayat atau itu kan ketemu gitu. Jadi masalah yang dianalisa atau itu tidak boleh menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syariat-syariat. Kalau yang menyimpang nanti batal gitu, batal konteks ayat tersebut. Jadi memahami emang agak susah kalau untuk ontologi. Nanti kita temukan di tafsir Al-Bayan. Itu aja. Jadi penjelasan untuk menganalisa apakah ayat itu sesuai dengan ayat sebelumnya, itu kan penjelasan dulu, atau ayat sesudahnya sesuai gak dengan ayat yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi persamaan maknanya ini harus sejalan gitu. Apabila tidak sejalan, ya udah stop gitu. Mulai dengan yang baru lagi gitu maknanya. Itu saja. Ya, alhamdulillah penjelasannya sangat jelas. Jadi di dalam ini konteks penjelasan ini bahwa di dalam Al-Qur'an itu tidak ada yang berlawanan, pasti satu sama lain itu sejalan, itu mungkin intinya ya Bang Ilyas. Terima kasih Bang Ilyas. Terima kasih Bang Ilyas. Jadi Bang Ilyas, maaf. Cek, halo. Iya, halo. Tadi berarti yang dipertanyakan sebenarnya udah ada jawabannya kan di dalam Al-Quran juga. Maksudnya, namun dalam ayat-ayat yang lain gitu. Kayak tadi kuliah ayyuhal kafirun, orang-orang kafir, sedangkan di dalam surat atau ayat lain dijelaskan orang kafir bla 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 bla, yang mungkin ditanyakan oleh orang yang tadi, kemudian ada jawabannya. Seperti itu maksudnya. Ya, maksudnya tidak boleh. Jadi ayat sebelumnya ini ada nggak ayat yang sebelumnya menjelaskan atau ayat sesudahnya gitu yang menjelaskan bahwa maknanya ini bertentangan atau perbuatannya itu bertentangan gitu. Jadi undang-undang sebelumnya itu ngatur ada gitu. Contohnya puasa gitu kan. Contohnya puasa. Ada nggak nih syariat puasa nih dulu gitu kan? Kalau nggak ada, ya kan gitu.
ya bikin hukum yang baru gitu kan, maksudnya bikin landasan yang baru gitu. Contohnya, oh ternyata ada nih hukum-hukum yang sebelumnya gitu, hukum-hukum bahwa diwajibkan puasa, akan tetapi syariat yang ini kan sesuai dengan syariat yang dibawa ajaran Nabi. Nah, syariat itu apakah ada kesamaan atau induksi gitu. Kalau namanya bertolak belakang gitu, contohnya puasa zaman dulu seharian full semua kan gitu. Nah, turun ayat gitu kan, turun ayat gitu, puasa itu sampai maghrib saja. Nah, di situ kan bahwa makna puasa itu tidak boleh yang namanya bertolak belakang gitu. Artinya puasa kan menahan gitu kan. Anda satu itu maknanya itu tidak boleh menunjuk. Contohnya puasa artinya menahan berenang, menahan itu enggak gitu. Puasa itu menahan semuanya, bukan puasa yang menahan artinya bertolak belakang dengan arti yang sebenarnya. Enggak korelasi lah gitu maksudnya. Artinya induksi seperti itu gitu. Untuk pemahaman ontologi emang agak harus punya ilmu ilmu mantik kayak gitu, ilmu dasar ya. Jadi kalau untuk penerapannya itu, penerapan di dunia sains atau matematika itu nanti akan ketemu gitu, maksudnya ketemu dengan problem-problem logika gitu. Logika akan tetapi logika sini tidak boleh bertentangan dengan logika wahyu gitu. Itu. Nanti konteksnya kan apa, contohnya contoh soal gitu, maksudnya ibu makan nasi, ayah makan nasi, Budi makan nasi, kucing makan nasi. Nah, nanti di situ akan terjadi satu kalimat itu tidak boleh bertentangan gitu, contohnya dengan apa yang dimakan. Kalau bertentangan sampai dengan yang dimakan, berarti sudah menyalahi konteks ayat tersebut untuk memahami, memakai ilmu ontologi ini. Itu saja. Jadi intinya penyesuaian makna yang sebelumnya atau sesudahnya itu harus sama, tidak boleh induksi gitu, atau tidak boleh bertentangan. Itu saja. Mungkin ada yang mau menambahkan? Sudah ada Ustadz Atabik, mungkin bisa ditambah atau dilengkapi oleh beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat semua? Alhamdulillah Ustaz, sehat. Ustaz. Udah sampai di mana? Sampai Mesir, Ustaz. Enggak, temanya apa tadi temanya, Mak? Ontologi. Temanya apa Mbak Siska tadi? Ontologi. Ontologi kalau nggak salah, Ustaz. Ontologi apa? Landasan ilmu, Ustaz. Nah, tadi ada pertanyaannya. Apa yang belum paham apa? Tadi sih sudah dijawab oleh Saudara Ilyas, Ustadz. Mungkin Ustadz boleh menambahkan. Tentang apa? Pemahamannya saya pribadi masih ngambang, Ustaz. Yang mananya? Yang mana mungkin ngambangnya? bahasanya, Mungkin dari definisi mungkin ontologi, dari bahasanya, jadi kesana-sananya agak sulit gitu. Tadi banyak bahasa ilmiahnya yang banyak gak tahu definisi, maksudnya arti dari bahasa ilmiahnya gitu. bahasanya apa, bahasa ilmiah yang maksudnya tadi pertanyaan Sira itu kalau dibahasain bahasa kita apa sih artinya gitu, kayak induksi apa tadi gitu. Jadi menurut kita tuh apa sih sebenarnya kalimat gampang yang kita pahaminya gitu ya. Sih. Oke, jadi dalam sebuah ilmu itu minimal terdiri dari 3 hal: ontologi, epistemologi, dan aksiologi.
dalam satu ilmu ya. Dalam tentu perspektif filsafat. Jadi ontologi, epistemologi dan aksiologi. Jadi kalau tidak memenuhi itu dianggap tidak lengkap. Nah, ontologi itu yang pertama, yaitu ingin meneliti segala sesuatu yang ada. Jadi secara umum namanya ontologi. Seperti kita ingin tahu sekolah. Ya, ontologinya apa? Secara umum aja sekolah itu adalah ruang belajar terdiri dari guru, murid, dan beberapa kursi dan sebagainya. Nah, baru dijelaskan secara epistemologi, secara teorinya. Ya, yaitu bahwa sekolah itu teorinya ada sekian banyak guru yang sudah terakreditasi, misalnya sudah ada sertifikasi, kemudian juga di dalamnya ada kurikulum dan sebagainya. Nah, aksiologi itu kan aksinya, nilainya. Ya. Ya, nilai misal sekolah tadi nilainya setelah diakreditasi Ban PT nilainya 9. Sekarang kita contoh tentang sebuah ilmu Quran. Ontologinya adalah semua ilmu yang dikaitkan dengan Al-Quran, secara ontologi namanya ilmu Al-Quran. Secara epistemologi adalah ilmu yang yang terdapat beberapa teori, ada Makiyah, Madaniyah, ada Rasmil Quran. Nah, dia secara teorinya. Baru apa nilai dari ilmu tersebut? Misalnya kita sebut nilai ilmu Al-Quran adalah mendekatkan diri kepada kalamullah. Nilainya adalah untuk menyadarkan tentang pentingnya ya kita dekat dengan Al-Quran misalnya. Maka dibutuhkan ilmu untuk memahami Al-Quran. Jadi ini untuk menjadi landasan menyingkap ilmu itu dari berbagai perspektif. Kalau diterjemahkan memang sulit. Ya, kalau diterjemahkan jadi ya nggak ada terjemahnya. Ya, itu istilah saja kayak kita lah, apa ya? Dalam ilmu kedokteran apa ada istilah kan? Atau dalam fisika kan ada istilah. Nah, istilah yang di sebuah ilmu itu memang sulit untuk dicari padanan katanya, sinonimnya. Tapi kerangkanya begitu, itulah filsafat. Jadi setiap kita mempelajari bidang ilmu apapun, maka pertama kali akan dibahas ontologinya, garis besarnya. Terus epistemologinya, teori-teori yang ada. Baru kemudian aksiologinya, nilai-nilai yang didapatkan dari ilmu tersebut. Psikologi misalnya, ya secara umum dulu, ontologinya umum dibahas. Kemudian teori-teori, misalnya teori psikologi, teori pendidikan anak dini, teori apa macam-macam lah, teori Bloom gitu ya. Teori banyak ya. Nah, baru kemudian secara aksiologi hasilnya, nilainya dari kita mempelajari ilmu psikologi itu apa. Namun ini tidak selalu digunakan gitu, tidak harus. Cuman kalau dari perspektif filsafat mereka baku ya menggunakan istilah ini. Itu saja. Jadi ini kita kan kemarin kita bahas ini perspektif ilmu filsafat ya. Namanya filsafat itu kan banyak logika, banyak alur berpikir yang bersifat rasional gitu. Sehingga pada tataran itu dibutuhkan 3 konsep dasar, 3 fondasi, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Itu sedikit teman-teman. Gimana teman-teman? Oke, ada lagi? Ustaz, nanya Ustaz. Ya. Dalam penerapan ilmu ontologi ini biasanya untuk kajian-kajian tertentu saja atau secara luas, Ustaz? Semua bidang ilmu
kalau dibahas secara filsafat. Jadi filsafat itu perspektifnya ya, perspektifnya. Namun tentu kalau di ilmu Al-Quran nggak ada, cukup makna lughatan wasilahan gitu misalnya, yaitu secara terminologi dan secara ya makna bahasa dan terminologi. Ya kita tidak banyak menggunakan. Tapi nanti kalau kita belajar filsafat lebih lanjut, maka ada selalu itu ya. Kalau bahasa kita kan di ilmu kita ya, haji logotan adalah al-qasdu. Haji istilahan adalah ada manasik gitu. Misalnya haji secara terminologi bahasa adalah bermaksud atau mengunjungi sesuatu. Haji secara istilah adalah mendatangi Baitullah dengan sekian banyak manasik. Nah, yang paling lazim digunakan memang itu. Cuman tadi di ilmu filsafat ada pengembangan. Tapi hanya istilah aja, ujung-ujungnya sama aja. Kayak ilmu arsitek kan, coba. Kenapa pakai tipe 57? Kan ada tipe 57 rumah itu. Padahal kalau pakai ilmu yang lain, ya nggak pakai tipe-tipe gitu ya. Ya udah, berapa meter sih kalau cuma jual tanah. Tapi kalau sudah jadi rumah kok ada tipe 57, tipe berapa gitu ya. Jadi istilah, ya teman-teman, istilah yang lazim di ilmu filsafat, di ilmu yang lain tidak dipakai. Cukup dengan dua saja. Lughatan wa istilahan. Makna bahasa dan makna istilah. Ustaz, itu saja. Jadi memang agak jelimet, tapi itulah filsafat. Kalau nggak jelimet, ya nggak filsafat namanya. Bapak juga nggak begitu mendalami banget filsafat ya. Baru hal-hal yang sifatnya sederhana aja. Kalau kesananya kan jelimet, misalnya manusia itu hewan, hewan itu ini. Nah, nanti dikumpulkan. Ada premis, gitu, ada preposisi. Wah, itu istilahnya istilah yang memang kalau kita tidak sabar-sabar. Tapi kita dalam mempelajari filsafat ilmu ini tidak lebih spesifik ya. Cukup untuk kalau nanti gitu ya orang berbicara tentang yang seperti itu kita jadi paham gitu. Ustadz, nanya dikit Ustadz. Betul. Kalau yang saya pahami kayaknya antara ontologi, epistemologi dengan aksiologi itu semacam seperti tesis, antitesis, dan sintesis seperti itu nggak Ustadz? Bisa juga, bisa. Sangat bisa. Ya, itu Pak Kun udah paham orang filsafat. Meraba-raba Ustadz, makanya nanya Ustadz. Tapi betul, ya itu seperti tadi ya kaidah. Tapi kan tidak selalu harus begitu ya. Cuman kalau di dunia logika filsafat memang ya harus kita tahu ya premisnya gimana tadi, ada preposisi, ya tesis, antitesisnya gitu ya, hipotesisnya, pokoknya. Dan itu digunakan nanti pada saat kita melakukan penelitian, khususnya kalau penelitiannya kuantitatif. Cuman kalau kualitatif biasanya tidak terlalu ditanyakan. Kalau kuantitatif tadi hipotesisnya apa, tesisnya apa, antitesisnya apa, premisnya bagaimana. Ya betul Pak Gun. Makasih Ustaz. Alhamdulillah. Jadi nggak usah dibahas panjang-panjang ini ontologi. Ustaz, boleh tidak nanya lagi Ustaz? Boleh nggak suatu makna itu
kita terjemahkan sendiri, tapi tidak menyimpang dari kaidah-kaidah ilmu filsafat gitu, Ustaz. Yang tadi hipotesis adalah gini gitu, Ustaz. Boleh tidak, Ustaz? Ya, kalau kita perspektifnya filsafat, ya nggak bisa. Sama aja ya. Seperti gini, teman-teman. Kita misalnya, mempelajari ilmu medis. Itu kan ada istilah-istilah asing. Kayak, kok ada yang namanya, operasi sesar. Itu kan dari orang namanya sesar gitu ya. Tapi teorinya nanti apa gitu ya. Yang penting itu selama tidak ya keluar dari rel kita nggak ada masalah sih. Itu malah memperkaya. Tapi boleh kita tidak menggunakan, boleh. Kalau di ulumul Quran ya nggak pakai nggak apa-apa. Di ilmu fikih nggak pakai ya nggak apa-apa. Cuman kalau kita masuk di dunia filsafat, ya mereka akan meminta itu. Atau bahasa kitanya ya kayak kita masuk sekolah lah. Kalau sekolah Islam ini ya ada istilah-istilahnya. Kalau sekolah umum ini beda-beda kok. Kementerian aja beda-beda. BUMN ini misalnya. Kalau Kementerian Tenaga Kerja ya punya istilah-istilah yang lazim. Seperti ilmu pengetahuan itu kan punya kamus populer. Ilmu ini punya kamus ya. Ilmu filsafat itu kamusnya banyak. Kedokteran punya kamus. Psikologi aja punya kamus. Belum tentu istilah psikologi difahami di ilmu yang lain itu sama artinya. Betul nggak? Ya. Wahyu dalam ilmu Al-Quran dipahami beda wahyu dalam ilmu filsafat. Dalam ilmu kedokteran misalnya sehat itu kan beda secara ilmu kita, ilmu agama. Sehat itu yang bagaimana. Tapi secara medis sehat itu ya udah makanannya bergizi gitu ya. Tapi kalau secara agama ada orang makanannya biasa aja tapi sholatnya bagus, berarti kan sehat dia, sehat rohaninya begitu. Boleh saja, dan itu adalah kewenangan dari sebuah disiplin ilmu dan tidak ada masalah. Karena ini dengan era modern ini semua ilmu itu kan terdisiplinkan dengan baik dan sudah ada rumpun-rumpunnya. Jadi kalau kita menyalahi, ya tentu berarti kita tidak memahami kode etik ilmu. Hermeneutik itu kan asalnya dari filsafat, dibawalah ke tafsir, makanya agak sedikit masalah misalnya itu. Tapi kalau di filsafat cocok, karena kan hermeneutik itu kan mengkaji ucapan-ucapan yang tidak bersumber dari manusia. Misalnya ini contoh aja. Dalam ilmu olahraga juga beda. Jadi hanya untuk ini ya Mas Ilyas, untuk ya memetakan sebuah konsep ilmu pada rumpun-rumpunnya masing-masing. Areanya berbeda-beda. Dan itu menjadi ya konsensus sebetulnya, konsensus para pakar. Jadi kalau kita bicara filsafat tidak bicara itu ya kita dianggap nggak ngerti filsafat. Orang belajar Al-Quran kok tidak ada istilahnya yang mengikat, itu kan berarti dia seolah-olah memang nggak ngerti ilmu Al-Quran. Ya. Oke, di engineering misalnya kan ada istilah-istilah yang khusus. Insya Allah cukup teman-teman. Cukup Ustadz. Iya, biar nggak kayak kemarin ya. Katanya ada yang nggak bisa masak. Ustadz. Bukan, soalnya setelah ini masih ada satu mata kuliah lagi Ustadz kebetulan. Jam berapa? Beliau sudah konfirmasi sih mau masuk, makanya. Oke, sip. Ya nggak apa-apa, Bapak setuju aja ya. Baik, insya Allah saya juga sedang di luar sebetulnya. Ya, terima kasih teman-teman. Gambaran ringkasnya itulah ontologi itu. Kalau pengen tahu baca buku filsafat. Tapi yakin pulang-pulang pusing nanti. Ya paham Ustaz. Punya kalimat-kalimat itu ya Ustadz yang maksudnya harus dipahami. Mas Ilyas juga pusing. Karena bukan bidangnya ya. Mungkin Mas Chandra bisa kali ya. Tadi Mas Kun udah lumayan Mas Kun ya. Kalau di Cina banyak filosofinya itu. Yes, kan filsafat itu dari Yunani. Iya.
Iya. Orang Yunani sekarang di mana? Coba teman-teman tahu nggak Yunani di mana sekarang? Romawi Yunani kan berarti Romawi Persia. Daerah Parsi, Irak, Iran itu filsafatnya jago. Dulu ya. Kan Romawi Persia. Yunani, Romawi kita nyebutnya Yunani. Padahal bahasa kitanya Persia. Para filosof banyak, Muslim juga. Cuman mereka berusaha menetralisir filosof yang kental dengan nuansa ateisme gitu ya. Mereka cari yang lebih sesuai. Nanti pada isinya aja kontennya. Kalau istilahnya boleh dipakai kok. Tinggal isinya aja yang diganti. Teman-teman, hamburger itu harusnya haram loh. Iya. Kan ham. Ham itu kan daging babi. Iya, tapi kenapa jadi ada halal? Ya udah hamnya dibuang, burger aja. Burger aja. Kayak gitu loh. Asalnya itu begitu, tapi bisa diramu menjadi sesuatu yang halal, nggak apa-apa. Ya enggak? Iya sih. Oke. Terima kasih teman-teman. Ya. Makasih. Ilaliko masih satu pertemuan lagi ya di puasa. 2 kali. Iya. UTS setelah Idul Fitri. Ya, tetap di rumah masing-masing, jangan mudik. Ustaz. Kecuali terpaksa. Kecuali terpaksa ya, udah 10 tahun nggak pulang-pulang ya, kasihan juga. Silakan pemakalah ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Awalnya bagian itu. Awalnya ya. Jangan ditutup.